Ruang Dewa Beladiri, Bab 1111 sampai dengan 1115. Bab 1111 tak terkalahkan. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua orang di tembok kota tersentak kaget. Selain puluhan ribu monster darah tingkat alam aspek Dharma, ratusan ribu atau bahkan jutaan monster darah tingkat setengah langka alam aspek Dharma saja sudah membentuk amukan monster darah yang sangat menakutkan. Aku tak pernah menyangka bahwa sisa-sisa aliansi darah ini, setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, masih memiliki kekuatan sebesar ini. Betapa menakutkannya aliansi darah saat berada di puncaknya. Gao Xuan bergumam tak percaya sambil menatap banyaknya binatang buas berdarah di hadapannya. Semua orang tercengang, hampir lumpuh karena ketakutan. Meskipun seluruh kota timur adalah tempat berkumpulnya para elit manusia, dibandingkan dengan makhluk buas penghisap darah ini, jumlah mereka jelas jauh lebih sedikit. Semuanya mulai bekerja. Kita tidak bisa membiarkan binatang-binatang buas ini mendekati tembok kota. Pada saat itu, seseorang berteriak, dan semua prajurit meraung dan melompat turun, bergegas menuju gelombang mengerikan dari binatang buas berdarah itu. Semua orang memahami satu hal, mereka tidak boleh membiarkan binatang buas berdarah ini menerobos garis pertahanan. Jika tidak, tembok kota saja tidak akan mampu menghentikan binatang-binatang mengerikan ini. Mereka kini dikelilingi oleh makhluk-makhluk buas penghisap darah ini. Jika mereka tidak dapat mengalahkan makhluk-makhluk itu, nasib mereka akan menyedihkan, dan mereka akhirnya akan menjadi makanan bagi makhluk-makhluk buas penghisap darah tersebut. Boom! Para prajurit manusia yang menyerbu bertabrakan dengan keras dengan makhluk-makhluk buas berdarah itu, meninggalkan kekacauan merah dan putih di tanah, dengan anggota tubuh yang patah dan tubuh berserakan di mana-mana. Untuk sesaat, sulit untuk membedakan antara manusia dan makhluk buas berdarah itu. Dari langit, tampak seperti dua gelombang yang sangat berbeda yang menghantam tanah dengan dahsyat. Para prajurit dan binatang buas yang bertabrakan lebih dulu semuanya tewas akibat tabrakan mengerikan itu, mengakibatkan kematian dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan manusia, makhluk buas penghisap darah ini memang jauh lebih banyak jumlahnya, tetapi kualitas para ahli manusia ini jauh lebih unggul. Masing-masing adalah elit papan atas dan jenius dari kekuatan besar, dan setiap seni bela diri yang mereka lepaskan dengan mudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ye Xiwen dan yang lainnya juga bergabung dengan para prajurit manusia yang menyerang. Dibandingkan dengan para prajurit lain yang berjuang untuk melawan serangan binatang buas berdarah itu, Ye Xiwen dan yang lainnya jelas jauh lebih santai. Tinju debu bintang pemusnah besar. Ye Xiwen melepaskan pukulan dahsyat, berubah menjadi bintang besar yang langsung jatuh seperti meteor, menghantam barisan padat para monster darah. Seketika itu juga, lebih dari selusin binatang buas tingkat setengah langka alam aspek Dharma tidak mampu melawan dan langsung hancur menjadi buih darah. Yemo kemudian menyerap buih darah tersebut, membersihkan ruang di antara binatang buas tingkat setengah langka alam aspek Dharma itu. Namun, jumlah monster darah tingkat aspek Dharma setengah langka itu terlalu banyak. Hampir dalam sedetik berikutnya, mereka sepenuhnya memenuhi semua ruang kosong. Selain dia, Jian Wushuang, Ye Qianqian, Miao Sisi, dan yang lainnya juga dengan panik membantai semua orang di sekitar mereka. Meskipun cahaya pedang Jian Wushuang tampak biasa saja, setiap serangannya mampu menjatuhkan seekor binatang buas tingkat setengah langka alam aspek Dharma. Cahaya pedangnya sederhana dan tanpa hiasan, tanpa gerakan-gerakan mewah. Namun, bahkan seorang ahli biasa di tingkat pertama alam aspek Dharma akan ditusuk sampai mati oleh cahaya pedang sederhana ini, apalagi para monster darah di tingkat setengah langka alam aspek Dharma. Mereka sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Selain Jian Wushuang, Ye Qianqian adalah pembunuh yang paling efisien. Dia juga menggunakan pedang panjang seputih salju, dan dengan satu serangan, dia membekukan beberapa mil di udara, langsung membekukan binatang buas tingkat setengah Dharma aspek realem. Bang! Sebuah ledakan mengerikan menyusul, dan makhluk-makhluk darah beku itu hancur berkeping-keping. Selain Ye Qianqian, Miao Sisi, Gao Xuan, dan Si Kouyan juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan mereka di alam aspek Dharma, bahkan tanpa melepaskan domain mereka, membantai binatang buas alam aspek Dharma setengah langka ini bukanlah masalah sama sekali. Tepat saat itu, aroma samar mulai memenuhi udara. Para monster darah, yang sebelumnya hanya mengamuk, tiba-tiba menjadi lebih ganas. Seolah-olah mereka telah diprovokasi hebat,
mata mereka memerah saat mereka menatap prajurit manusia di hadapan mereka dan kemudian menerkam mereka dengan buas. Terutama, para monster darah di tingkat alam aspek Dharma bertarung seperti orang gila. Pertahanan manusia yang sudah rapuh langsung runtuh. Tidak semua orang memiliki kekuatan seperti Ye Xiwen dan kelompoknya. Banyak pendekar alam aspek Dharma setengah langkah benar-benar kewalahan oleh gelombang yang mengerikan itu. Bukan berarti mereka tidak ingin melanjutkan, tetapi mereka memang tidak mampu melanjutkan. Raungan monster bergema di mana-mana. Bumi berguncang, anggota tubuh berhamburan kemana-mana. Banyak dari makhluk buas penghisap darah itu masih memiliki anggota tubuh yang terputus di mulut mereka, menelannya sepotong demi sepotong. Itu seperti gerombolan binatang buas haus darah, seperti akhir dunia. Tak lama kemudian, Ye Xiwen dan yang lainnya juga berbenturan dengan makhluk buas berdarah itu di alam aspek Dharma. Ini tidak akan berhasil. Berapapun jumlah yang kita bunuh, itu tidak akan berpengaruh bagi para monster darah ini, terutama anggota aliansi darah. Mereka hanyalah monster darah yang telah mereka perbudak. Satu-satunya cara adalah memenggal kepala mereka, membunuh anggota aliansi darah yang bersembunyi di antara mereka. Hanya dengan begitu kita bisa mematahkan serangan para monster darah. Ye Xiwen melirik sekeliling dan berteriak. Berani menyerang denganku. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo kita lakukan. Wajah tampan si Kouyan memerah, dan ekspresinya menjadi agak gila. Hanya memikirkan hal-hal ini saja sudah sangat mengasyikkan. Bunuh. Jian Wushuang tidak berkata apa-apa, hanya satu kata sederhana, bunuh. Setelah Ye Qianqian membunuh seekor binatang buas dengan satu tebasan pedang, dia mengangguk, matanya berkobar dengan semangat bertarung, bahkan lebih dari para pria. Meskipun Gao Xuan ragu sejenak, khawatir jika bergegas ke sana akan membuatnya menjadi sasaran binatang buas penghisap darah itu, ia juga terpengaruh oleh semangat kepahlawanannya dan segera berteriak, ayo kita lakukan. Mereka hanya kutu kasur dan binatang buas di selokan, apa yang perlu ditakutkan? Ya, benar, lihat aku memenggal kepala mereka. Kata Miao Sisi sambil mengacungkan pedang besar yang lebih besar dari dirinya. Hahaha, bagus, ayo kita lakukan sesuatu yang besar. Teriak Ye Xiwen. Seekor binatang buas raksasa yang dipenuhi darah membuka mulutnya yang besar dan menerkam Ye Xiwen, berniat untuk menggigit kepalanya hingga putus dalam sekali telan. Mati, Ye Xiwen meraung, melayangkan pukulan yang menghantam mulut mengangas si monster darah. Bang! Ye Xiwen menghancurkan kepala monster darah itu menjadi berkeping-keping di tempat, seperti semangka yang meledak. Gigi-gigi tajamnya mencoba menggigit lengan Ye Xiwen, tetapi hanya meninggalkan bekas putih tipis di lengan Ye Xiwen, dan bahkan tidak mampu melukai Ye Xiwen. Setelah membunuh monster darah, Ye Xiwen langsung menyerbu ke tengah-tengah kawanan monster tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, Ye Qianqian dan Jian Wushuang mengikuti dengan saksama, selangkah di belakangnya, sambil melanjutkan pertarungan. Di belakang mereka, Miao Sisi dan yang lainnya berbaris dan bertempur. Keenamnya membentuk-bentuk ujung panah segitiga, menembus lurus ke seluruh gerombolan monster. Para makhluk buas yang menyerbu dengan begitu ganas itu langsung tumbang dan jatuh tersungkur. Aksi heroik Ye Xiwen dan para sahabatnya dengan cepat menarik perhatian para monster darah di alam aspek Dharma. Puluhan ribu monster darah di alam aspek Dharma merupakan kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika Ye Xiwen bertemu dengan mereka, dia tampaknya tidak punya pilihan selain melarikan diri dalam kepanikan. Untungnya, pada saat itu terdapat cukup banyak ahli di alam aspek Dharma di antara manusia, yang berhasil menghentikan sebagian besar binatang buas di alam aspek Dharma. Siapa orang ini? Apakah dia gila? Performa dahsyat tim Ye Xiwen dengan cepat menarik perhatian banyak ahli. Banyak orang memandang Ye Xiwen dengan tak percaya, tidak dapat mempercayai bahwa tim Ye Xiwen berani menyerang langsung para monster darah ini dan bahkan menerobos mereka dalam sekali serang. Tapi mereka sangat kuat, terutama pemimpinnya. Dia benar-benar tak terkalahkan, seperti Tyrannosaurus Rex humanoid, tak terhentikan. Semua orang menatap kosong pemandangan di hadapan mereka, seolah-olah mereka tertegun. Sekuat apapun mereka tidak berani menyerbu gerombolan binatang buas berdarah seperti yang dilakukan Ye Xiwen, karena mereka akan segera dicabik-cabik dan dimakan oleh binatang buas berdarah itu. Ye Xiwen mencibir. Bagi orang lain, menyerbu gerombolan binatang buas seperti ini pasti akan menjadi jalan buntu. Begitu esensi sejati mereka habis, hanya kematian yang menanti mereka. Bahkan bagi para ahli di alam aspek Dharma,
yang esensi sejatinya jauh lebih besar daripada orang biasa, itu bukanlah sesuatu yang tak terbatas, hanya lebih melimpah daripada orang biasa. Terlebih lagi, seni bela diri yang mereka gunakan juga mengonsumsi sejumlah besar esensi sejati, dan semakin kuat seni bela diri tersebut, semakin besar pula kemungkinannya. Terlebih lagi, bahkan hanya dengan menggunakan teknik tubuh tak terkalahkan miliknya, dia bisa mengamuk di antara gerombolan monster darah ini, dan monster darah ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melukainya. Mengaum, pilar energi merah tua yang sangat besar turun dari langit, meledak dari mulut seekor binatang buas berdarah di tingkat pertama alam aspek Dharma, dan melesat lurus ke arah Ye Xiwen, bermaksud untuk menghancurkannya berkeping-keping. Minumlah. Ye Xiwen melepaskan cahaya keemasan tanpa batas dengan kedua tangannya, seketika merobek pilar energi merah darah yang besar itu menjadi ketiadaan. Es. Ye Qian mengeluarkan teriakan halus, dan energi pedang es langsung menyapu ke bawah. Binatang buas darah tingkat pertama alam aspek Dharma membeku menjadi bongkahan es di udara dan jatuh dari langit, masih berjuang mati-matian di dalam, mencoba melarikan diri. Cicit, Jian Wushuang memancarkan cahaya pedang, yang langsung menembus es. Energi pedang berputar dan berpilin liar, seketika mencabik-cabik monster darah itu menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, Miao Sisi, Gao Xuan, dan Si Kouyan mengawal Ye Xiwen dan para pengikutnya, langsung menghabisi beberapa monster darah yang mencoba melancarkan serangan mendadak di tengah kekacauan. Meskipun terdengar seperti cerita panjang, semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Pemahaman diam-diam yang telah mereka kembangkan selama periode waktu yang begitu lama membuat mereka hampir tak terkalahkan ketika bekerja bersama. Bab 1112 di bawah sorotan. Meskipun koordinasi mereka mungkin tampak hanya berupa beberapa gerakan rumit, itu sudah lebih dari cukup bagi mereka. Dengan koordinasi yang sederhana namun ampuh ini, mereka dapat menghabisi para monster penghisap darah tersebut. Bahkan seekor binatang iblis di alam aspek Dharma pun tidak dapat menahan serangan sederhana tiga arah ini. Bahkan seekor binatang iblis di alam aspek Dharma pun tidak dapat menahan serangan mendadak dari sekelompok ahli alam aspek Dharma yang bekerja sama. Selain itu, gerakan mereka sangat cepat. Bahkan jika beberapa monster darah di alam aspek Dharma menyerang mereka, mereka dapat langsung menciptakan situasi dengan jumlah yang luar biasa, mengalahkan mereka satu persatu dan membunuh mereka sepenuhnya. Bab-bab novel diperbarui paling cepat, terutama Ye Xiwen, yang berjalan di barisan paling depan, bagaikan tank berat, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tidak ada monster yang bisa menghentikannya, apalagi kerjasama Ye Qian dan Jian Wushuang. Tim kecil ini bagaikan mesin pembunuh, mereka tidak pernah lelah. Saat menyerang, mereka cepat dan tepat sasaran, dan dengan kerjasama beberapa orang, mereka sebenarnya tidak mengeluarkan banyak energi. Tingkat pengerahan tenaga ini cukup bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncak hanya dengan menggunakan kemampuan pemulihan mereka sendiri, sehingga bahkan dengan pertempuran terus-menerus, kondisi mereka tetap berada pada puncaknya. Ye Xiwen dan kelompoknya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, begitu cepat sehingga sebelum ada yang sempat bereaksi, Ye Xiwen sudah menerobos ke tengah kerumunan monster darah. Semua orang mengikuti jejak mereka. Benar saja, di tengah-tengah makhluk buas berdarah itu, seorang anggota aliansi darah berjubah merah darah terus-menerus mengeluarkan aroma samar. Aroma inilah yang membuat makhluk buas berdarah itu mengamuk. Semua orang kemudian bingung. Tujuan Ye Xiwen dan yang lainnya sebenarnya adalah untuk membunuh pelakunya secara langsung. Tanpa dupa yang terus-menerus dibakar oleh anggota aliansi darah ini, para monster darah ini tidak akan mengamuk dan akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Desis. Mereka gila. Mereka benar-benar ingin menerobos gerombolan monster darah dan membunuh anggota aliansi darah itu secara langsung. Itu gila, tapi harus kuakui, ini metode terbaik sejauh ini, bukan? Binatang buas haus darah yang gila ini terlalu sulit untuk dihadapi, begitu banyak ahli kita yang tewas di mulut mereka. Semuanya, tenangkan diri dan tahan para binatang buas haus darah ini demi orang-orang ini. Meskipun semua orang menganggap mereka gila, tindakan mereka justru meningkatkan moral. Terutama karena mereka tampaknya melakukannya dengan sangat mudah, para monster darah tampaknya sama sekali tidak mampu menghentikan kekalahan mereka. Bahkan monster iblis di alam aspek Dharma pun tampaknya tidak mampu bertahan lama melawan mereka, hanya mampu dikalahkan dalam satu atau dua gerakan saja. Dan ini memanfaatkan momen ketika para prajurit ini perlahan-lahan dikalahkan,
gerombolan makhluk buas haus darah mendekati tembok kota. Dan tepat di tembok kota itu, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, melesat lurus ke langit, menyebabkan seluruh kota bergetar hebat. Sejumlah besar energi darah segera terserap, dan bercak-bercak cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dalam sekejap. Pada saat itu, kota Dongfang seketika berubah menjadi mesin tempur, dengan panik menyemburkan cahaya merah tua ke segala arah. Seperti ribuan sungai merah darah yang mengalir deras, cahaya merah tua ini menghantam binatang buas berdarah itu, seketika melenyapkan. Binatang-binatang buas yang sebelumnya ganas itu menjadi ketiadaan. Warisan mendalam kota Dongfang, warisan yang tidak pernah hilang sebelumnya, akhirnya terungkap sepenuhnya pada saat ini. Kota Dongfang tidak pernah jatuh, dan reputasinya telah terkenal selama bertahun-tahun. Kota ini telah menjadi tanah suci bagi umat manusia di alam darah, sehingga tidak ada yang berani memprovokasi kota Dongfang selama beberapa generasi. Bahkan para ahli dari wilayah laut super lainnya pun tidak berani menyerang kota Dongfang. Karena lamanya masa damai, banyak orang tampaknya telah melupakan bahwa kota timur itu sendiri adalah mesin tempur yang sangat menakutkan. Begitu kekuatannya dilepaskan sepenuhnya, bahkan langit pun akan bergetar. Namun, makhluk-makhluk buas haus darah ini, yang hampir gila, menyerbu tembok kota tanpa mempedulikan apapun. Semburan energi berdarah menyembur dari mulut mereka dan melesat ke seluruh tembok kota, langsung menghantam penghalang di tembok tersebut. Dan begitulah, Ye Xiwen dan kelompoknya akhirnya mendekati anggota aliansi darah yang sedang membakar dupa. Sialan, makhluk-makhluk ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa mereka membiarkan orang-orang ini mendekat? Anggota aliansi darah itu bergumam pada dirinya sendiri dan hendak melarikan diri. Mau pergi, Ye Xiwen segera melangkah maju, langsung menyusul anggota aliansi darah itu. Energi pedang api langsung muncul di tangannya, dan dia segera menebas ke bawah dengan pedang. Ledakan, meskipun anggota aliansi darah itu juga seorang ahli alam aspek Dharma, dia seperti semut di tangan Ye Xiwen, mudah dan parah terluka olehnya hanya dengan satu pukulan. Cicit, cahaya pedang dari pedang tak tertandingi itu membelah udara, seketika menghancurkan anggota aliansi darah itu menjadi berkeping-keping. Setelah anggota aliansi darah menggunakan dupa, monster-monster di dekatnya langsung terdiam. Beberapa kembali sadar, tetapi mereka tidak lagi berpikir dan hanya didorong maju oleh monster-monster darah lainnya. Pemandangan makhluk-makhluk buas berdarah dingin yang menghujani langit itu sungguh spektakuler. Setelah mengenai sasaran dengan satu pukulan, Ye Xiwen tidak berniat berlama-lama dan segera memimpin semua orang untuk mundur. Dan pada saat itu, sebuah suara dingin datang dari kedalaman langit. Beraninya kau, jejak tangan berlumuran darah raksasa turun dari langit, auranya yang menakutkan menyelimuti kelompok itu dan hampir membunuh mereka di tempat. Kelompok itu segera bubar. Boom! Jejak tangan berlumuran darah itu menghantam tanah, menciptakan jejak tangan besar yang seketika membelah lebih dari selusin monster darah setengah langkah alam aspek Dharma yang tidak sempat menghindar menjadi dua. Ye Xiwen dan para pengikutnya tak berani menunda dan segera mundur kembali ke kota. Untungnya, gerombolan binatang buas berdarah itu semuanya telah pindah ke area di bawah tembok kota, dan Ye Xiwen beserta kelompoknya segera kembali ke tembok kota. Begitu ia kembali ke tembok kota, ia melihat semua mata tertuju padanya, sebagian penasaran dan sebagian mengagumi. Eng berani menerobos barisan musuh sendirian dan berjuang keluar dari gerombolan binatang buas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan mereka yang punya nyali pun belum tentu punya kemampuan, dan mereka yang punya kemampuan mungkin tidak punya nyali. Mengabaikan rasa ingin tahu semua orang, Ye Xiwen tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Sebaliknya, dia memandang seluruh medan perang. Tidak ada seorang pun yang tersisa di bawah tembok kota, area itu sepenuhnya dikelilingi oleh binatang buas penghisap darah. Saat adegan para monster buas menyerang kota akan terjadi, semua orang menahan napas dan menunggu para monster buas itu melancarkan serangan kolektif. Dasar bajingan, pengecut, kalau kalian berani, tunggu sampai Zheng Bai pulih sebelum melawannya. Teriakan keras terdengar dari dalam kota. Waktu Zheng Bai akan segera berakhir, itu takdirnya. Mengapa kalian melakukan ini? Serahkan saja Zheng Bai dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Sebuah suara serak dan tidak menyenangkan terdengar. Mereka berusaha merusak kepercayaan para ahli manusia. Begitu mereka berkompromi dan menyerahkan Zheng Bai, mereka tidak akan lagi begitu menakutkan.
Ketakutan terbesar mereka adalah para ahli manusia akan bersatu. Tetapi jika mereka tidak bisa bersatu, mereka akan benar-benar tidak berguna. Berhentilah bermimpi. Jika kau punya nyali, datang dan berjuanglah masuk. Jangan berpikir kau masih bisa bersikap sok tangguh. Apa kau pikir ini sama seperti bertahun-tahun yang lalu? Saat ini, kalian hanyalah sekumpulan tikus busuk yang hidup di selokan. Benar sekali, kalian para pengecut yang menyembunyikan jati diri kalian, masih berpegang teguh pada kehidupan. Jika aku jadi kalian, aku pasti sudah membenturkan kepalaku ke tembok dan mati. Di tembok kota, para ahli dari semua pihak berteriak-teriak. Bunuh Zheng Bai. Ambillah kepala Zheng Bai sebagai persembahan untuk anggota kita yang gugur. Suruh dia pergi. Suara itu terdengar berulang-ulang, terkadang dingin, terkadang tajam, setiap suara disertai dengan sosok yang luar biasa kuat, yang sangat menakutkan. Wow, banyak sekali ahli. Ya Tuhan, mereka semua mungkin adalah ahli-ahli top yang telah memasuki tingkat ketiga alam aspek Dharma. Banyak orang berseru tak percaya, tingkat ketiga alam aspek Dharma tak diragukan lagi adalah alam yang hanya bisa mereka kagumi. Itu adalah puncak dari tahap awal alam aspek Dharma. Meskipun mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam seperti itu di masa depan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Bagi mereka sekarang, itu bukanlah lawan yang dapat mereka kalahkan. Akan berbeda ceritanya jika hanya satu yang muncul, tetapi begitu banyak yang muncul sekaligus, membuat semua orang merasa seperti akan tersentak karena terkejut. Merusak, namun kemudian terdengar suara mengerikan seperti udara yang terkoyak, dan sebuah jejak tangan raksasa turun dari langit, menghantam langsung ke pembatas. Pembatas itu sebenarnya retak akibat benturan dan mulai berguncang. Ledakan, sebuah kepalan tangan besar lainnya menghantam, dan retakan yang sudah ada langsung semakin dalam. Ledakan, 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 serangkaian raungan mengerikan menyusul, dan penghalang yang tadinya sangat kokoh itu mulai berguncang hebat dan retak. Orang-orang ini tidak banyak bicara. Mereka hanya melakukan gerakan dingin, mencoba menerobos penghalang yang melindungi seluruh kota secara paksa. Mereka bergerak di ruang hampa, sehingga wajah mereka tidak terlihat, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua adalah para ahli top yang paling menakutkan. Semuanya sudah berakhir, apakah kota Dongfang benar-benar akan jatuh? Apakah seorang pahlawan seperti Zheng Bai benar-benar ditakdirkan untuk mati? Bukan hanya Zheng Bai, jika para ahli aliansi darah ini menerobos masuk kota, kita akan musnah berlumuran darah, dan itu akan menjadi hal yang paling mengerikan. Bahkan di puncak kekuatannya, Zheng Bai tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak ahli tingkat 3 alam aspek Dharma, apalagi sekarang dia terluka parah. Bahkan dengan tambahan ahli lain dari wilayah Laut Timur, itu sama sekali tidak mungkin. Di tembok kota, banyak sekali orang yang ketakutan, indera ilahi mereka melayang liar di langit. Pertempuran seperti itu sungguh terlalu menakutkan. Seorang master di tingkat ketiga alam aspek Dharma dianggap sebagai puncak dalam setiap ujian alam darah. Bab 1113 Zheng Bai muncul. Dalam ujian alam darah di masa lalu, sebagian besar orang yang mencapai tingkat ketiga alam aspek Dharma sudah dianggap berada di puncak. Meskipun beberapa orang akhirnya mencapai tingkat keempat atau bahkan kelima alam aspek Dharma, alam darah baru dibuka selama sedikit lebih dari 1 tahun. Baik itu ras manusia atau ras laut, tingkat ketiga alam aspek Dharma hampir merupakan puncak kekuatan tempur. Hal ini tampaknya berlaku bahkan untuk anggota yang terikat sumpah darah. Kini, dengan lebih dari selusin ahli handal yang secara bersamaan melancarkan serangan dahsyat ke seluruh kota, skala serangannya sungguh tak terbayangkan. Bab-bab novel diperbarui paling cepat. Penghalang dan perisai pertahanan yang awalnya mampu menahan serangan tak terhitung dari makhluk buas penghisap darah perlahan mulai retak di bawah serangan-serangan ini. Semua ahli yang menyaksikan kejadian ini langsung merasa ngeri. Di mana para ahli kita? Di mana para ahli kita di tingkat ketiga alam aspek Dharma? Mereka semua telah menghilang. Seseorang berseru dengan terkejut, meskipun ada banyak ahli di aliansi darah, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan tingkat ketiga alam aspek Dharma. Umat manusia sebenarnya memiliki jumlah ahli yang sama, tidak jauh berbeda dengan para ahli di aliansi darah. Jika tidak, umat manusia tidak akan mampu terus melawan aliansi darah 1 lawan 1 sampai sekarang. Boom, serangan mengejutkan lainnya terjadi, dan retakan di seluruh penghalang menyebar dengan cepat, seolah-olah akan hancur total dalam detik berikutnya. Semua orang dipenuhi rasa cemas.
Mereka semua pergi untuk melindungi Zheng Bai. Kudengar Zheng Bai terluka parah kali ini, dan dia hampir kehabisan tenaga. Dia tidak bisa pulih sendiri. Jadi, orang-orang ini pergi untuk melindunginya dan mengobati lukanya. Semua orang tersentak kaget. Seberapa parahkah luka Zheng Bai? Pengobatan sendiri tidak cukup, dan dibutuhkan banyak ahli tingkat 3 alam aspek Dharma untuk melindunginya dan menyembuhkannya bersama-sama. Ini kata seorang ahli yang memiliki pengetahuan mendalam. Ini hanya meningkatkan kecemasan dan kekhawatiran semua orang. Bagi Zheng Bai, yang belum sepenuhnya pulih, menghadapi belasan tokoh menakutkan ini sudah di luar kemampuannya. Ini gawat, Zheng Bai sepertinya akan pingsan. Kita harus bersiap untuk evakuasi, kata Gao Xuan sambil melihat situasi di bawah. Nasib Zheng Bai belum diketahui, tetapi ancaman aliansi darah sudah dekat. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita akan segera pergi. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita tidak dapat mengalahkan anggota aliansi darah itu, sekadar pergi bukanlah masalah. Tapi kemana kita bisa pergi? Jika bahkan kota timur jatuh dan runtuh, maka umat manusia kita akan menjadi tunawisma. Seperti anjing liar, kita harus menunggu sebulan sebelum akhirnya meninggalkan alam darah seperti anjing yang panik dan tersesat. Si Kouyan mengepalkan tinjunya dan berkata, aku benar-benar tidak rela. Namun, dia juga tidak berdaya. Betapapun enggannya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena kekuatan mereka terlalu berbeda. Menghadapi seorang master tingkat ketiga dari alam aspek Dharma, dia pada dasarnya tidak berdaya. Namun, mungkin dalam waktu sedikit lebih dari setahun, dia pun akhirnya akan mencapai tingkat ketiga dari alam aspek Dharma. Pada saat itu, mungkin dia bisa membantu Zheng Bai. Namun, begitu Anda benar-benar mencapai level tersebut, kekuatan tingkat ketiga alam aspek Dharma mungkin jauh dari cukup. Pertempuran di level tersebut kemungkinan akan membutuhkan kekuatan tingkat kelima alam aspek Dharma atau lebih tinggi. Ini sama sekali bukan Meiou Keneng, sebaliknya, ini terlalu keneng. Boom! Ledakan besar lainnya terdengar. Penghalang yang mengelilingi seluruh kota timur akhirnya hancur berkeping-keping. Dengan suara keras, seketika, lebih dari selusin sosok menakutkan berjubah merah darah muncul di kota. Mereka bahkan tidak melirik kerumunan, mata mereka tertuju pada arah istana penguasa kota, yang merupakan tempat pengasingan Zheng Bai. Apakah kau benar-benar berencana memutuskan hubungan dengan wilayah Laut Timur kami? Bahkan jika kau bersembunyi di alam darah, wilayah Laut Timur kami masih punya cara untuk menghadapimu. Tepat saat itu, sesosok terbang keluar dari istana penguasa kota. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih keperakan yang mengerutkan kening sambil menatap mereka dan berkata, "Hehe, kita semua hanyalah sekelompok orang terkutuk. Apa kau pikir orang-orang dari Laut Timur bisa mengalahkan kita?" Kata orang berjubah merah darah itu sambil tertawa sinis. "Mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa kepada kalian, tetapi kalian tidak sendirian di luar sana, bukan? Baik keluarga kalian maupun sekte kalian, semuanya akan hancur karena keputusan bodoh kalian. Tidakkah kalian ingin memikirkan hal itu?" Kata pemuda berjubah perak itu dengan nada mengejek. Banyak ahli bela diri segera menyadari bahwa anggota aliansi darah ini tidak terlahir seperti itu. Mereka mungkin tak berdaya di alam darah dan Laut Timur, tetapi situasinya sangat berbeda bagi pasukan tempat mereka berada. Mereka bisa kehilangan nyawa sepenuhnya hanya karena satu kalimat dari mereka. Auranya menyebar sepenuhnya, menyelimuti seluruh kediaman penguasa kota dan mencegah pengaruh luar memengaruhi perawatan Zheng Bai. Dia juga seorang master di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Bukankah itu Jiang Yuan? Seseorang dengan cepat menyadari bahwa pemuda berjubah perak itu adalah salah satu wakil penguasa kota Dongfang. Di Laut Dongfang, kekuatan dan bakatnya hanya kalah dari Zheng Bai. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa kekuatannya mungkin bahkan lebih besar dari Zheng Bai. Di alam darah, keduanya memasuki alam aspek Dharma hampir bersamaan, dan kemudian mereka memasuki tingkat ketiga alam aspek Dharma hampir bersamaan. Dia bisa disebut sebagai ahli terkuat kedua di seluruh Laut Dongfang. Ternyata memang dia pelakunya. Bukankah Jiang Yuan selalu dikenal suka bepergian dan tidak mengelola seluruh Laut Timur? Tapi sekarang bahkan dia pun merasa khawatir. Jelas bahwa kota timur mungkin telah menggunakan semua kartu trufnya. Hahaha, apa kau pikir kami takut? Bunuh mereka, hahaha, buat mereka semua bodoh. Siapa yang tahu penderitaan yang telah kami alami selama ratusan, ribuan tahun?
Mengapa mereka bisa menikmati kesenangan dunia luar, sementara kami harus tinggal di dunia merah darah ini, gemetar dan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup? Mengapa? Mengapa? Pergilah dan bunuh mereka semua, hahaha, lebih baik musnahkan mereka sepenuhnya, jangan biarkan siapapun hidup. Seorang pria berjubah merah darah tertawa terbahak-bahak, tampak seperti orang gila. Semua orang merasakan merinding. Orang-orang ini sudah gila, benar-benar gila, pikiran mereka dipenuhi nafsu. Karena perbuatan mereka sendiri, mereka terjebak di alam darah, ditakdirkan untuk terjebak di sana selamanya, dari generasi ke generasi. Mereka dipaksa untuk terus-menerus memurnikan pil esensi darah dan membunuh orang hanya untuk bertahan hidup. Meskipun pria ini selamat, ia sebenarnya sudah lama menjadi gila, keanehan pikirannya tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Dasar kalian orang gila. Jiang Yuan juga agak terkejut saat melihat sosok-sosok berlumuran darah di depannya. Apakah mereka semua sudah gila karena nafsu? Orang gila? Hahaha, iya, kita semua orang gila, kita semua orang gila. Dengan hak apa kita harus menderita di sini sementara kalian bisa terus bersenang-senang? Ejek sosok lain berjubah merah darah. Mau ke sana, jangan harap, kau harus melangkahi mayatku. Dulu, kata Jiang Yuan dingin. Haha, kalau begitu aku akan menginjak mayatmu dan meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Aku akan meninggalkannya di gerbang kota agar kau bisa diinjak-injak selamanya, hahaha. Seorang pria berjubah merah darah mencibir. Sungguh konyol, Jiang Yuan, apa kau pikir kau Zheng Bai? Kau benar-benar ingin menghalangi kemajuan kami. Kau mencari kematian. Pria berjubah merah darah itu mencibir, dan aura darah yang menakutkan membubung ke langit, seperti gunung. Dengan setiap langkah maju, seluruh kota bergetar, sungguh mengerikan. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kepalaku. Sebuah suara dingin bergema dari rumah besar penguasa kota. Karena kalian di sini, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Kalian semua ada di sini. Karena seharusnya kalian sudah mati sejak lama, aku akan mengirim kalian pergi sekarang. Mendengar suara itu, belasan suara menakutkan lainnya membeku, ekspresi mereka berubah drastis. Memang, suara itu milik Zheng Bai. Bagi mereka, suara itu seperti mimpi buruk, terus menghantui mereka. Begitu banyak dari mereka telah mengepung dan menyerang Zheng Bai, namun dia berhasil lolos. Ini adalah aib besar bagi mereka. Selain itu, dia membunuh beberapa orang lalu pergi dengan penuh kemenangan. Alasan mereka memilih untuk melancarkan serangan besar-besaran ke kota Dongfang saat ini adalah karena mereka tahu bahwa Zheng Bai pasti terluka parah. Mereka memahami prinsip, jika kau tidak membunuh ular, kau akan digigitnya, dan itulah mengapa mereka tidak membiarkan lukanya sembuh. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang mengerikan melesat keluar dari rumah besar penguasa kota, dan kemudian langsung menghantam sosok berjubah darah yang berjalan selangkah demi selangkah. Pria berjubah merah darah itu dengan cepat mundur beberapa langkah, dengan tenang membentuk beberapa segel tangan, dan dinding perisai merah darah muncul tepat di depannya. Boom! Cahaya ilahi yang menakutkan menghantam dinding perisai merah darah. Cahaya itu hampir tidak menyentuhnya sebelum dinding perisai merah darah itu langsung hancur. Kemudian cahaya ilahi menembus dinding perisai dan menghantam sosok berjubah merah darah itu. Bang! Pria berjubah merah darah itu menjerit, memuntahkan seteguk darah. Ia terlempar ke belakang, jubahnya tertiup angin, memperlihatkan tubuhnya yang setengah membusuk kepada semua orang. Begitu melihat wajah di hadapan mereka, seseorang langsung berseru kaget. Tidak mungkin, bagaimana mungkin itu dia? Ini tidak mungkin. Seseorang di antara kerumunan berseru kaget, seolah-olah mereka telah mengenali identitas orang tersebut dengan sangat tepat. Siapakah dia? Apa kau mengenalnya? Tanya seseorang dengan tergesa-gesa. Bab 1114 Pesona yang tak tertandingi. Orang ini tak lain adalah Miao Sisi. Mulut Miao Sisi sedikit terbuka, dan dia menatap tak percaya pada sosok yang terbang di udara. Meskipun separuh tubuhnya membusuk, dia masih mengenalinya sekilas. Dia adalah kakak senior sekte kita, kata Miao Sisi dengan tak percaya. Kenapa dia jadi seperti ini? Kenapa dia jadi seperti ini? Dia jelas kakak senior yang paling lembut, jadi kenapa dia berakhir seperti ini? Dia masih berbicara dengan nada tak percaya, samar-samar mengingat bahwa saat itu, dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut, dan dia sudah menjadi jenius paling cemerlang di sekte itu. Meskipun dia sudah menjadi nomor satu di antara generasi muda, dia sangat rendah hati dan membimbing mereka,
para anggota baru yang baru bergabung dengan sekte tersebut. Bab-bab novel diperbarui paling cepat. Teruslah bersemangat, kalian tidak perlu iri padaku. Aku yakin beberapa di antara kalian pasti akan melampaui pencapaianku di masa depan. Sisi, teruskan, di masa depan, kamu akan menjadi pilar sekte di kalangan generasi muda. Air mata menggenang dan mengalir deras di wajahku tanpa terkendali. Di pipinya, Ye Xiwen dan yang lainnya terdiam. Sejak Ye Xiwen bertemu Miao Sisi, dia selalu seperti gadis kecil yang ceria dan nakal, tidak pernah menangis sebelumnya, tetapi sekarang. Bang! Sosok itu terhempas keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah bercampur dengan banyak pecahan organ dalam. Dia terluka parah hanya dengan satu pukulan. Pada saat itu, dia sepertinya melihat Miao Sisi di antara kerumunan, dan senyum sedikit meminta maaf terlintas di bibirnya. Aku sangat menyesal, adikku. Aku hanya ingin hidup, sinar matahari, awan putih, dan ada semilir angin laut yang sedikit asin. Ye Xiwen dengan tenang mengamati sosok itu, dan telah membuat penilaian dalam hatinya. Dia tidak akan selamat. Sebagian besar tubuh orang-orang ini membusuk, nyaris tidak mampu bertahan hidup berkat pil esensi darah. Ia dipenuhi energi mematikan, bahkan jika ia tidak benar-benar mati, ia praktis seperti mayat hidup. Pukulan ini cukup untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Energi yang mengamuk di dalam tubuhnya hampir menghancurkan seluruh kekuatan hidupnya, dan yang lain sama sekali acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk menawarkan bantuan apapun. Para anggota aliansi darah ini, setelah sekian lama berjuang untuk bertahan hidup, telah lama menjadi sedingin besi. Bahkan di antara sesama anggota aliansi darah, mereka tidak berbeda dengan orang asing. Acuh tak acuh, berhati dingin. Setelah menunggu cukup lama, sekitar selusin ahli tingkat ketiga dari alam aspek Dharma, yang tadinya ketakutan, menyadari bahwa tidak ada lagi pergerakan dari dalam istana penguasa kota. Sialan, kita telah tertipu. Dia sama sekali belum pulih, kata seorang ahli dengan suara berat. Yang lain akhirnya ikut datang. Mereka semua ketakutan karena serangan Zheng Bai terlalu mengerikan. Itu mengingatkan mereka pada kekuatan tempur puncak Zheng Bai, itulah sebabnya mereka sangat ketakutan. Zheng Bai, hentikan upayamu untuk membodohi kami sekarang. Aku di sini untuk memenggal kepalamu. Zheng Bai, kehidupanmu yang gemilang berakhir di sini. Lebih baik mati dalam cahaya yang paling menyilaukan daripada mati dalam diam di tempat tidur. Gabungan teriakan lebih dari selusin ahli yang menakutkan itu benar-benar mengerikan. Banyak ahli alam aspek Dharma setengah langkah yang hadir tidak tahan dan menutup telinga mereka. Jika tidak, mereka akan terbunuh oleh gelombang suara tersebut. Bahkan para ahli di tingkat pertama alam aspek Dharma pun harus mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan, namun hanya segelintir orang yang mampu menahannya. Orang-orang ini sangat kuat, seru Ye Xiwen sambil menatap mereka. Gelombang suara ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Teknik tubuh penguasa miliknya telah diasah dari otot hingga tulang, dan kemudian hingga organ dalamnya. Setiap bagian tubuhnya berada pada puncaknya, bagaimana mungkin gelombang suara tingkat ini dapat melukainya? Tapi Zheng Bai, yang dengan santai membunuh mereka, sangat kuat. Kilatan mengerikan muncul di mata Ye Xiwen, dan semangat bertarungnya mulai melonjak. Dia yakin bahwa dia masih bukan tandingan Zheng Bai. Namun, begitu ia menguasai pil pemurnian roh 9 lubang, kultivasinya akan dengan cepat maju ke puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Pada saat itu, ia mungkin bisa bertukar pukulan dengan Zheng Bai. Bagaimanapun, jika diberi kesempatan, Ye Xiwen juga ingin bertarung melawan seorang jenius seperti itu. Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang mendalam, begitu dia mencapai level yang sesuai, bahkan Jian Wushuang pun tidak akan mampu menandinginya, dan Ye Qianqian mungkin bisa melawannya. Namun, ia tidak mampu membangkitkan minat apapun. Dalam benaknya, Ye Qianqian mungkin selalu hanya seorang gadis tanpa semangat bertarung yang membutuhkan perlindungannya, dan ia sendiri tidak mampu membangkitkan semangat bertarung sama sekali. Tetapi Zheng Bai berbeda, bahkan sebelum mereka bertemu, ia merasakan gelombang kegembiraan. Sama seperti saat ia berada di Akademi Bela Diri Sejati, ia mendengar nama-nama banyak jenius. Namun sekarang, seiring tingkat kultivasinya semakin mendalam, semakin sedikit lawan yang mampu melawannya. Lebih dari selusin ahli tingkat ketiga dari alam aspek Dharma bergabung untuk memberikan tekanan, dan tepat ketika mereka hendak melancarkan serangan gabungan ke istana penguasa kota, sebuah desahan terdengar dari dalam istana.
Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dalam merawat saya beberapa hari terakhir ini. Karena saya telah sampai pada titik ini, itu pasti kehendak surga. Hidup dan mati telah ditentukan, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh takdir. Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi. Mereka hanyalah pengecut yang menyembunyikan niat sebenarnya. Mereka tidak mampu memenggal kepala saya. Dengan tawa riang, sesosok tinggi dan ramping berbaju putih melangkah keluar dari rumah besar penguasa kota. Ini adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an, mengenakan jubah putih. Ia tinggi dan ramping, berdiri tegak seperti tombak. Kulitnya cerah, tidak berjenggot, dan matanya seperti bintang. Alisnya miring ke atas menuju pelipisnya, memberinya penampilan yang sangat heroik. Namun, wajah pria ini pucat pasi, yang membuatnya tampak agak sakit, tetapi hal itu sama sekali tidak mengurangi semangat kepahlawanannya. Zheng Baiyi, kau memang luar biasa. Sangat disayangkan kau lolos hari itu. Tapi tidak apa-apa, aku datang sendiri untuk mengantarmu hari ini. Mengantar Anda pergi. Dengan hormat kami persilakan Anda pergi. Ke-15 ahli itu berteriak, dan orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan tekanan yang diberikan oleh gabungan upaya ke-15 ahli alam aspek Dharma tersebut. Orang biasa mungkin akan hancur sampai mati karena tekanan tersebut. Banyak ahli di kota itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, terutama para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah. Pada saat ini, para monster darah di luar kota secara bertahap menghentikan serangan mereka. Meskipun ganas, mereka tidak bodoh. Terlebih lagi, setelah dupa dibakar, mereka tidak lagi seganas sebelumnya. Tampaknya mereka sekarang berkumpul di luar, dengan tenang menunggu perintah selanjutnya dari anggota aliansi darah. Apakah dia Zheng Baiyi? Ye Xiwen mendongak menatap sosok tinggi di langit. Dia memang seorang pahlawan di generasinya. Sayang sekali dia meninggal di sini. Saat melihat ke dalam rumah besar penguasa kota, bahkan tidak ada satu orang pun yang keluar untuk membantu. Jelas, merawat Zheng Baiyi telah menghabiskan terlalu banyak energi para ahli tingkat 3 alam aspek Dharma. Ini juga menunjukkan betapa parahnya luka Zheng Baiyi, sehingga bahkan upaya gabungan para ahli tingkat 3 alam aspek Dharma pun tidak dapat menyembuhkannya, dan mereka tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu. Mereka ceroboh, sangat ceroboh. Mereka berpikir bahwa karena ini adalah kota Dongfang, kota yang belum pernah jatuh sebelumnya, bahkan dengan keberanian aliansi darah, mereka tidak mungkin bisa menyerbu kota Dongfang. Namun, mereka jelas telah meremehkan keberanian para anggota aliansi darah ini, atau lebih tepatnya, tekad mereka untuk membunuh Zheng Baiyi telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Mereka menggunakan binatang buas berdarah itu untuk menahan formasi kota timur, jika tidak, bahkan jika mereka adalah ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma, mereka hanya akan dimusnahkan oleh formasi tersebut jika mereka menyerbu masuk. Hal ini membuat mereka benar-benar lengah, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk memulihkan kekuatan dan keluar. Membantu Zheng Baiyi, pasukan binatang darah telah mengepung kota, hanya untuk membunuhku seorang diri. Sungguh tontonan yang luar biasa, kata Zheng Baiyi sambil tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, sisa-sisa aliansi darah telah mengumpulkan fondasi yang begitu besar. Tapi sayang sekali mereka semua akan terkubur di sini hari ini. Mungkin kau benar, selama masih ada orang yang didorong oleh keserakahan untuk datang ke sini, aliansi darah tidak akan sepenuhnya musnah. Tapi setidaknya aku telah memutus garis keturunannya, dari generasi ke generasi, sehingga mereka tidak akan pernah menimbulkan terlalu banyak masalah. Zheng Baiyi, jangan terlalu lancar bicara. Sebentar lagi kau juga akan dimurnikan menjadi pil esensi darah, dan yang berkualitas tinggi pula. Cek-cek, telan satu dan aku akan bisa menembus ke tingkat keempat alam. Di masa depan, alam darah akan berada di bawah kekuasaan kita. Seorang pria berjubah merah darah menjilat bibirnya dan berkata, Zheng Baiyi hanya tersenyum dan berkata, mereka semua adalah orang-orang yang sekarat, namun mereka masih memiliki mimpi-mimpi yang begitu indah. Tidakkah mereka merasa itu terlalu menggelikan? Apakah seseorang akan meninggal atau tidak, bukan urusanmu untuk menghakimi. Apa gunanya mencoba mendapatkan keuntungan melalui kata-kata? Terima pukulanku. Sesosok berjubah merah darah meraung marah dan terhina, melepaskan pukulan dahsyat yang mengirimkan aliran energi darah tak terhitung jumlahnya terbang dan menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Di bawah tekanan pukulan itu, untaian kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu. Pukulan ini mungkin tampak biasa saja,
tanpa banyak gerakan yang rumit, tetapi sebenarnya, ini adalah puncak dari semua keterampilan bela dirinya. Hanya dengan satu pukulan, dia dapat melumpuhkan seorang ahli tingkat ketiga dari alam aspek Dharma yang sama sekali tidak siap di tempat. Kekuatan pukulan itu sungguh tak terbayangkan. Zheng Bai tetap tak gentar. Hanya dengan satu langkah, tekanan gabungan dari 15 ahli tingkat 3 alam aspek Dharma yang telah mengelilinginya langsung hancur berkeping-keping. Seolah-olah sebuah pisau tajam membelah udara, seketika melenyapkan semua aura yang mencekam itu menjadi ketiadaan. Dia hanya mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan biasa dan sederhana, tanpa kecepatan berlebihan, tanpa gerakan mewah, dan bahkan energi sebenarnya terkandung di dalamnya, itu hanyalah pukulan sederhana dan tanpa hiasan. Ledakan, kedua kepalan tangan bertabrakan dengan keras di udara. Kepalan tangan Zheng Bai bagaikan pisau tajam, memotong energi kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani, serta hukum-hukum yang saling terkait. Semuanya hancur dalam sekejap, tak mampu menghentikan kepalan tangan Zheng Bai. Bang! Kedua kepalan tangan akhirnya berbenturan. Kerak, suara tulang patah yang keras dan tajam menggema di seluruh kota. Bab 1115 aku ditipu oleh Zheng Bai. Ah! Dengan jeritan, seluruh lengan pria yang berlumuran darah itu hancur berkeping-keping, daging yang membusuk berhamburan keluar, dan seluruh tulang tangannya patah total. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Semua orang terstunet, menatap pemandangan di hadapan mereka. Bukankah Zheng Bai dikabarkan mengalami luka parah? Apakah dia benar-benar terluka parah? Atau dia sengaja menyebarkan rumor untuk memancing anggota aliansi darah ini ke sini? Dia memang terluka parah, tetapi jika dia masih memiliki tingkat kekuatan bertarung seperti ini, betapa menakutkannya kekuatan bertarung puncaknya. Novel ini diperbarui paling cepat. Banyak orang terkejut mendengar pukulan ini, terutama para ahli dari kota Dongfang, yang sangat gembira dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Zheng Bai memiliki kekuatan tempur seperti itu. Oleh karena itu, Zheng Bai di masa jayanya pasti sangat kuat. Tidak heran Zheng Bai ditinggalkan sendirian untuk melindungi mundurnya pasukan sebelumnya, dan bahkan ketika menghadapi pasukan aliansi darah yang jauh lebih besar daripada hari ini, dia masih berhasil meloloskan diri. Jika kalian ingin memenggal kepalaku, kalian pengecut tidak akan bisa melakukannya. Ejek Zheng Bai, wajahnya yang pucat pasi tampak semakin pucat, seolah-olah karena dia telah mengaktifkan kekuatannya, tetapi dia juga memiliki aura tak terkalahkan. Tanpa berhenti, dia langsung bergerak menuju pria berlumuran darah yang lengannya telah putus. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya cepat. Saat langkah terakhirnya mendarat, dia sudah berada tepat di depannya. Tidak, teriak pria berjubah merah darah itu ketakutan. Di hadapan Zheng Bai, mereka benar-benar merasakan kematian mendekat, keputusasaan akan malapetaka yang akan datang hampir membuat mereka gila. Sekarang, perasaan putus asa yang sama karena terdesak ke ambang kematian muncul kembali di hati mereka. Tolong aku, kalian tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan aku mati. Semua orang tampak terkejut, tidak mampu bereaksi sejenak. Zheng Bai melepaskan pukulan yang menciptakan pusaran mengerikan di kehampaan. Pukulan yang tampaknya biasa ini menunjukkan kekuatan mengerikan dari tingkat puncak ketiga alam aspek Dharma. Meskipun mereka semua berada di tingkat ketiga alam aspek Dharma, orang-orang ini jelas jauh lebih rendah daripada Zheng Bai. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sebelum ada yang sempat bereaksi, pukulan itu menghantam tubuh pria berjubah merah darah tersebut. Bang! Tubuh pria berjubah merah darah itu langsung tertembus. Sebuah lubang besar terbentuk akibat ledakan di sana. Pria berjubah merah darah itu masih menatap Zheng Bai dengan tak percaya, kekuatan hidupnya dengan cepat padam, itu terlalu mengerikan. Para anggota aliansi darah berjubah merah darah itu ketakutan. Ini adalah yang kedua. Bagi orang-orang di alam darah saat ini, kultivator alam aspek Dharma tingkat 3 dianggap berada di puncak kekuatan tempur, tetapi di tangan Zheng Bai, mereka seperti semut, mudah dibantai. Memang benar, bahkan kedua orang ini bukanlah orang biasa. Meskipun saat ini mereka hanya bertahan hidup seadanya, seperti anjing liar, sepenuhnya bergantung pada pil esensi darah, mereka sebenarnya adalah jenius terbaik di pasukan asal mereka masing-masing. Mereka juga sangat berbakat, namun kini, mereka telah dengan mudah dibantai oleh Zheng Bai, dan semua orang mulai menyesali tindakan mereka. Mereka semua terlalu percaya diri dan sombong. Awalnya,
Mereka berpikir bahwa selama binatang buas di luar kota dapat menahan banyak penghalang dan pertahanan di dalam kota, mereka dapat secara pribadi menekan Zheng Bai, yang menurut mereka sepenuhnya mungkin. Mereka bahkan mengerahkan 16 ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma untuk tujuan ini. Meskipun itu bukanlah pengerahan skala penuh bagi aliansi darah, yang memiliki fondasi yang kuat, hal itu menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai Zheng Bai. Baru sekarang mereka menyadari bahwa betapapun mereka menghargai Zheng Bai, mereka tetap meremehkannya. Terlebih lagi, mereka meremehkan Zheng Bai lebih dari sekadar sedikit. Gelombang kebencian yang ekstrim muncul dalam diri mereka. Meskipun mereka terjebak di alam darah dan tidak dapat pergi, mereka masih memiliki harga diri dan ketekunan sendiri. Meskipun mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, mereka tidak kalah mampu dari mereka yang berada di luar. Orang-orang di luar sana adalah para jenius, individu-individu luar biasa. Mereka juga jenius, individu-individu luar biasa, dan pengusaha sukses. Tetapi karena mereka dapat menikmati sinar matahari di luar, sementara kita harus hidup di alam darah ini, nyaris tidak bisa bertahan hidup. Ini juga merupakan alasan paling mendasar bagi ketidakpuasan yang menyimpang di dalam hati mereka. Namun kini, di hadapan Zheng Bai, yang kultivasinya beberapa ratus tahun lebih rendah dari mereka, semua kesombongan mereka yang telah dibangun selama ratusan atau ribuan tahun hancur dalam sekejap. Kultivasi mereka lambat, yang dapat dikaitkan dengan penindasan aturan alam darah. Mereka menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memurnikan pil esensi darah, semuanya demi kelangsungan hidup. Namun, ini berada pada level yang sama. Mereka benar-benar dikalahkan oleh Zheng Bai, dan bahkan dua ahli top pun tidak mampu menahan lebih dari beberapa gerakannya. Itu tidak memberi ruang untuk perdebatan. Mereka tidak sebaik Zheng Bai, bahkan di luar alam darah. Bagiku tidak akan pernah ada orang seperti Zheng Bai. Bagiku, mereka bisa menikmati kehidupan yang didambakan semua orang di dunia luar, dan menjadi leluhur di masa depan, sementara kita harus menjalani kehidupan yang penuh perjuangan untuk bertahan hidup di alam darah. Ya Tuhan, Kau benar-benar buta. Ini sangat tidak adil. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mundur. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka agak gegabah hari ini. Yang benar-benar tidak mereka duga adalah Zheng Bai, yang telah terluka parah, masih memiliki kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Dia hampir sebaik saat berada di puncak kariernya, dan merupakan kesalahan besar bagi seorang master yang setara dengannya untuk datang secara pribadi. Namun, pada saat itu, rona merah yang tidak biasa muncul di pipi Zheng Bai, diikuti oleh tetesan darah di sudut mulutnya. Dia terluka, dan dia masih terluka. Ye Xiwen dapat melihat dengan jelas bahwa Zheng Bai tampaknya tidak sekuat yang terlihat, luka-luka itu jelas berakibat fatal baginya. Meskipun kondisinya masih prima, ia terpaksa bertarung melawan banyak ahli dengan level yang sama. Setelah hanya 2 pertarungan, tubuhnya tidak mampu menahan beban lagi. Darah menetes dari sudut mulut Zheng Bai, tetapi tubuhnya tetap tegang, seperti pohon pinus, berakar kuat di gunung. Banyak ahli berseru kaget, ini buruk, kondisi fisik Zheng Bai masih belum baik. Terlalu berat baginya untuk menghadapi begitu banyak ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Ini tidak akan berhasil. Sekalipun Zheng Bai tak terkalahkan dalam pertempuran, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang. Kesalahan besar, seharusnya dia langsung kabur. Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika dia terus bertahan seperti ini, semuanya benar-benar sudah berakhir. Dia tidak bisa pergi. Ye Xiwen menatap Zheng Bai dan berkata, jika dia pergi, bukan hanya semua ahli di kota yang akan menderita, tetapi yang lebih penting, semua ahli tingkat 3 alam aspek Dharma yang melindunginya di istana penguasa kota akan dibantai. Maksudmu, kata Miao Sisi dengan nada tak percaya. Benar, dia berusaha menahan orang-orang ini. Dikatakan bahwa Zheng Bai kembali dalam keadaan kelelahan, hampir sekarat. Tapi lihat dia sekarang, dia masih berhasil membunuh 2 ahli tingkat 3 alam aspek Dharma. Bayangkan berapa banyak uang yang mereka bayarkan untuk menyembuhkannya selama cobaan ini. Meninggalkan Zheng Bai untuk bertarung sendirian di luar, tidak dapat membantu dengan cara apapun. Ye Xiwen mengangguk dan berkata, Zheng Bai ingin menggunakan nyawanya untuk menahan anggota aliansi darah ini. Kota Dongfang dilindungi oleh penghalang. Selama orang-orang ini ditahan, tidak perlu khawatir kota akan ditembus. Pada akhirnya, bahkan jika dia mati karena kelelahan,
Selama para ahli tingkat 3 alam aspek Dharma di kota itu pulih, mereka dapat mengaktifkan banyak formasi di kota untuk sepenuhnya mengubur anggota aliansi darah ini, atau setidaknya, mengusir mereka. Dia berusaha memikul semuanya sendirian. Gao Xuan menghela napas. Zheng Bai adalah pria sejati. Mungkin aku tidak mengagumi siapapun dalam hidupku, tetapi aku mengaguminya, kata si Kouyan sambil memandang Zheng Bai di langit. Meskipun si Kouyan agak narsis dan biasanya sangat lincah dan ceria, semua orang tahu bahwa di lubuk hatinya ia adalah orang yang sangat bangga. Bahkan terhadap Ye Xiwen, ia tidak pernah benar-benar mengaguminya. Semua orang bertekad untuk membunuh musuh, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubah situasi dan tidak memiliki cara untuk melakukan apapun. Ini karena kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada para ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma di langit. Meskipun mereka dengan mudah dibantai seperti babi dan anjing di tangan Zheng Bai, itu karena Zheng Bai terlalu kuat, bukan karena orang-orang ini tidak cukup kuat. Energi sejati Ye Xiwen yang kuat mulai bergejolak. Jika perlu, dia akan bertindak, meskipun mungkin tidak banyak berguna, tetapi pasti bisa menahan satu atau dua ahli di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Banyak pakar di kota itu berbinar-binar, jelas memiliki pemikiran yang sama, orang ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Ye Xiwen dan yang lainnya dapat melihat ini, dan tentu saja, begitu pula mereka yang berada di aliansi darah. Apakah kalian mencoba memperdayai kita? Luka Zheng Bai masih jauh dari sembuh. Dia mungkin hanya bertahan hidup dengan susah payah. Sialan, kita benar-benar tertipu oleh orang yang sekarat. Sialan kau, bajingan, berani-beraninya kau berbohong pada kami. Begitu kami membunuh Zheng Bai, aku akan membantai seluruh kota. Kota yang takkan pernah jatuh. Apakah ada kota yang takkan pernah jatuh? Seorang ahli aliansi darah meraung, menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Zheng Bai. Lebih penting lagi, dia ketakutan pada Zheng Bai, yang sama sekali tidak dapat mereka toleransi. Oh tidak, kita telah tertipu lagi. Zheng Bai mencoba mengulur waktu sampai para ahli tingkat ketiga alam aspek Dharma itu pulih kekuatannya. Kita tidak boleh tertipu lagi. Kita harus membunuh Zheng Bai sebelum mereka kembali.